Sekali-sekali lu jadi gubernur gitu. Sekali-sekali lu jadi gubernur gitu. Sekali-sekali lu jadi gubernur gitu. Lu jadi sarjana. Orang kampung. Lu kan orang Betawi, anak Betawi. Mestinya lu bangun nih kota Betawi nih. Hah? Lu jaga nih kota Betawi. Gua rela jual tanah berhektar-hektar buat sekolahin lu. Biar lu jadi orang pinter. Lu kagak ngeblangsak hidup kayak gue, kayak nyak lu, kayak nenek moyang lu. Dul, lu nggak narik? Disuruhnya jaga warung. Jaga warung, anak laki. Iya, habis. Lihat wajah kalian berdua, saya yakin kamu berdua pasti lulus. Dari mana kamu tahu hari ini ada pengumuman? Nggak perlu tahu dari mana, yang penting selamat ya, Dul. Han, selamat. Gimana, Dul? Lulus, Be. Hah? Lulus? Alhamdulillah, anak gue lulus jadi sarjana. Gimana, Han? Lulus juga, Be. Syukur. Gue pikir lu cuma menang di hidung doang. Udah deh, masuk deh. Nya udah sediain kue no di dalam. Ajak tuh. Nggak percuma duit habis ya, anak kita lulus. Iya bang, sekarang udah tenang ya bang ya. Gue mau kasih tahu orang kampung lo ya. Orang kampung, anak gue lulus jadi sarjana. Orang kampung, Cidol udah jadi tukang insinyur. Kasih tahu Pak Tatong, Pak Sidik, anak lo mere. Siapa bilang anak Betawi nggak bisa sarjana? Buktinya anak lo. Bang, pinjam 1.000. Lu pergi mana sih? Lu yang ngajak gua, masa gua yang tekor? Gua nggak ada duit kecil. Kembali gopay bang. Bang, kembali aja yuk. Lu pergi mana sih? Masa godanan udah habis-habisan begini? Batal. Dah, perut gua udah lapar. Ngapain kesini? Saya juga undangan, Pak. Lewat samping. Lu jangan duluan. Ketok anjing. Kasih, Pak. Dia nggak tahu siapa kita kali ya. Ayo dong, Sar. Udah jam berapa nih, Sar? Pantas gak sih gue dompet? Sar, lihat tuh siapa yang datang. Empompo, abang-abang, assalamualaikum ya. Nggak sempet salaman. Ayo dong Tante Sarah, tiup lilinnya. Kok terlambat sih datangnya, Dul? Maaf. Makasih. Saya juga selamat juga ya. Kamu cakep deh, angling kayak. Sana yuk. Oh ini yang lo tunggu. Gara-gara nungguin kamu, Dul. Kos angin. Oh ini orang kampung sampai kamu tergila-gila.
Kasian orang sebaik ini dijadikan bahan tulisan. Apaan sih kamu, Roy? Hei, orang primitif. Bangga dijadikan bahan skripsi. Roy, keluar kamu. Ada apa nih, Roy? Ini, Om. Orang Betawi yang tanahnya baru Om beli. Dia sudah guna-gunain Sarah sampai Sarah lupa daratan. Apa-apaan sih, Roy? Kampungan kamu. Yang kampungan aku atau dia? Lihat aja temannya. Mau ke undangan, Bang. Iya bang, kan diundang. Hei, orang primitif. Sekarang skripsinya Sarah sudah selesai. Jangan mimpi jadi pacarnya Sarah. Dul mau kemana? Dul, tunggu. Biarin Sarah, dia tidak pantas ada di sini. Kamu yang nggak pantas di sini. Sarah. Dul, kita mau kemana sini? Dul, jelasan tuh, Dul. Dul. Kau dengerin, Dul. Aku mau jelasin semuanya. Sudahlah, Sarah. Nanti dia nggak dapat kendaraan. Diam kamu, brengsek. Roy, kamu ini benar-benar kurang ajar. Loh, benar kan, Hans? Masa kamu tega teman akrabmu dipermainkan? Apalagi dijadikan bahan skripsi. Karena aku kasihan, makanya aku kasih tahu. Terima kasih atas pemberitahuan Anda. Kami memang orang kampung. Barangkali dari pakaian ukurannya. Sementara Anda yang berpakaian rapi, Anda adalah orang modern. Tapi ada bagian yang Anda lupa. Di antara orang yang hadir sini, mereka heran lihat Anda yang modern berteriak, memaki, menghina. Soalnya Anda tidak punya etika. Siapakah yang kampungan di antara kita? Maaf, saya tidak bisa memberikan apa-apa. Selamat malam. Dul. Dul apa sih? Lu dipanggil ono. Hah, kita makannya kapan sih? Nah, apa gimana sih lu? Di rumah gua kagak makan, di sini kagak makan. Itu yang botak ngomong mulu, nawarin makan kagak. Itu dia ngomong primitif apaan sih emang primitif? Aduh. Dul. Hans, kalau bukan lo yang memperlakukan gue kayak begini, gue nggak terlalu kecewa. Tapi lo, Hans, lo temen gue. Lo udah gue anggap seperti saudara gue sendiri. Lo orang yang paling gue percaya. Segede-gedenya kesalahan orang, kalau memang dia udah minta maaf, kita kudu maafin. Kita jangan memutuskan tali silaturahim. Dosa besar. Ya nggak? Bang, emangnya Bang Dul berantem sama Sarah? Hah? Berantem? Siapa yang berantem? Lu, Dul. Siapa yang berantem? Tahu tuh abang lu. So jual mahal. Terima kasih. Karena Anda telah membantu saya dan keluarga saya. Sekarang giliran saya yang membantu Anda. Kalau bahan penulisan skripsi Anda belum cukup, saya bersedia mengantar Anda ke masyarakat yang Anda anggap hampir punah. Apaan sih? Lagi ngapain? Belum kencing. Emangnya udah lupa jalan ke kamar mandi? Iya, anak sendiri di TV. Ikut aja lo. Pencet. Jalan, Bang. Gitu. Ya. Udah pulang, Dul?
Lagian kenapa tuh bajunya kotor begitu? Oplet mogok di jalan. Mbak Be mana, Nyak? Tadi tuh lagi tiduran di dalam. Ada, Nyak. Dul, si Mandra kemana? Bikin oplet. Don, lo nyanyi pelan-pelan aja. Gara-gara suara lo ngimpi gue jadi jelek. Aduh. Don, kalau udah pulang. Mobilnya mogok, Be. Udah gitu remnya blong. Mobilnya nggak ada yang jual. Apanya? Remnya. Pakai dong akal, pakai rem apa kayak gitu. Rem apaan? Kayak nggak ngerti mobil aja, Mbak Be lah. Emang oplet nggak ada remnya? Ya ada di pabriknya. Di mana? Di London. Belum mana Bekasi. Jauh. Di luar negeri. Udah tahu jauh lo ngomong. Nah, di oplet udah uzur juga. Biar unjur-unjur juga banyak jasanya. Ah, Aduh deh. lo ngimpi, habis narik punya duit dong. Boro-boro narik orang udah keburu mogok ah. Bakal apa duit? Ya buat narik oplet ke rumah. Si Mandra mana? Lagi nungguin di sana. Nyoplok lagi. Dul, Oi, lu mau kemana? mau narik oplet. Tunggu bareng dulu ya sebentar. Oke deh, mau jatuhnya. Lo Dul, tumben. Nyak lu mana? Ke belakang bentar. Bagian tuh tuh. Hah? Bawang putih sebungkus sama gula sebungkus. Bagi. Iya beli, lo bisa aja deh bercanda. Bawang putih. Mana sih? Gulanya mana, Dul? Oh iya. Kasih. Dul, minta tumbarnya. Tumbar. Aduh, tumbar yang mana sih? Ah, lu Dul, ketumbar aja kagak tahu. Itu tuh yang bundar-bundar. Duh, ntar deh, nunggunya aja deh. Cari apa, Dul? Tumbar tuhnya nggak tahu ah. Dol, lo nggak narik? Disuruhnya jaga warung. Jaga warung, anak laki. Iya habis. Siapa nih? Nah, oplet be. Nah, kenapa nih anak? Enggak. Maaf lo. Ah, lu bagaimana sih? Gua tungguin lama banget. Untung ada Bang Reja. Waduh, jadi nggak enak nih Res. Wah, nggak apa-apa tuh. Waduh, ngerepotin dah. Nggak apa-apa. Makasih Res ya. Iya, Dul. Lu nggak mampir? Wah, gua langsung aja, Dul. Mau kuliah dulu gua. Oke, makasih ya. Ayo, Dul. Yuk, yuk. Ayo, Be. Ya, untung ada temen lo Dul. Baik banget tuh anaknya. Ngomong-ngomong, kan nggak jadi narik. Hah? Duitnya dong. Ya Allah be. Kalau mau duit inget aja. Duit. Tuyul juga doyan. Pulang dulu, Bang. Iya. Bang ngambil kunci-kunci. Gara-gara belanjanya gua ke bengkel lo. Mana sih, Dul? Belakang. Dul, Nyak lihat lu udah seminggu kagak sekolah. Nyak udah ngedoain supaya tuh orang jadi beli tanah kita yang di Cisalak. Kagak taunya gagal lagi aja. Rezeki kita kalinya. Dul, emangnya duit ujian kagak boleh diutang? Emangnya warungnya bisa diutang? Oh, begitu, Dul. Jadi, kalau lu belum bisa bayar, kagak boleh ikut ujian? Ya, begitu dah, Mak. Ya udah sabar aja lo dulu. Ntar Nyak usahain deh biar gimana kek. Ya, temen lu tuh, Dul. Dul, kok lo nggak kuliah? Males.
Dulu lu yang sering ingetin gue, katanya ujian udah hampir dekat. Mungkin gue nggak ikut ujian kali, Hans. Loh, kenapa? Mau bayar pakai apa? Mau bayar pakai ikan-ikan ini atau mau bayar pakai oplet? Kalau memang cuma itu persoalannya, saya kan punya duit tabungan. Nah, enggak deh. Tunggu dulu, Dul. Gue tahu maksud lo baik, tapi gue nggak mau. Ya udah, anggap aja lu pinjam. Kapan-kapan ntar kalau kamu punya duit, ya balikin aja. Kalau gue masih hidup, nah kalau gue udah mati belum bisa bayar utang? Ah, lu mikir kejauhan, Dul. Sayang kan, Dul. Lu kan udah berjuang bertahun-tahun. Dulu kamu pernah bilang, kamu ingin menjawab ejekan orang-orang yang sering ngomong bawa anak Betawi paling banter jadi calo tanah. Mungkin omongan mereka benar, Hans. Enggak dong, mereka tuh salah. Makanya kamu harus buktikan pada mereka, kamu harus menjadi sarjana. Bang, buang ke depan aja tuh. Aku mau bakar di sini aja. Jangan, Ah, lu. Ngapain lo? Bener ikan. Tumben lo. Halo, Bos. Makin keren aja. Oh, lu kalau manggil gue bos, gue kudu mersen lu dong. Ya, kapan lagi? Ada apa, Bi? Wah, ada perlu sama lu dulu. Dalam aja, yuk. Mau ngapain lu? Ya, ngikutin bos. Bang, mana duitnya? Ah, lo duit mulu ntar apa? Ya, saya udah manggil bos. Dul, gue perlu tenaga lo. Lah, mendingan saya, Bang. Lo kan buta huruf, gue perlu orang yang bisa baca, apalagi yang bisa bahasa Inggris. Emang kerjaan apaan bisa bahasa Inggris? Gue mau ekspor ikan hias ke luar negeri. Ikan apa yang lo mau semprot ke luar negeri, Pi? Mau disemprot, Be. Maksudnya diekspor, dikirim ke luar negeri. Hebat lo, Pi. Emang ada orang bule doyan ikan hias? Jangan ikan hias, Cang. Yang racun dimakan. Ah, Dul, lu mau kagak? Ah, tahu deh, Pi. Gue lagi bingung. Sebentar lagi gue ujian. Dul, lu inget kagak si Hilman? Dia itu dokter Andes. Jatuh-jatuhnya dagang baju juga di Tanah Abang. Makanya, lu kerja aja sama gue. Buat apa lu sekolah tinggi-tinggi? Akhirnya dagang juga. Enak aja lo, Pi. Siapa yang mau dagang? Si Dul kan mau jadi tukang insinyur. Lo tahu nggak? Bukan gitu, Cang. Ayo sih cuma nawarin doang. Juga kalau si Dul mau. Soalnya kalau Ayo pilih orang lain, Ayo malu nggak bisa baca. Kalau si Dul kan tahu, Cang. Ya, gue lagi tanggung, Pi lah. Ntar lagi ujian gua. Kopi ini minumnya nih. Kasih, Tun. Lu tambah botol aja, Tun. nah makannya sebakul. Oh, babe bisa aja. Iya, emang juga begitu. Udah deh Bang Bi, itu aja yang kerja. Bosan di rumah nih. Wah, nggak usah. Nggak ada main, kakak, nggak. Ya deh, kalau lu mau datang aja ke kantor gue. Gimana? Ini alamatnya. Ya bisa baca aja lu. Perusahaan kita gabungin. Biar di antara kita nggak ada gap. Ya, gue sih setuju aja, Les. Cuman gue khawatir nih teman-teman gue pada minder. Justru gap ini yang harus kita hilangin. Ya, ntar coba gue omongin sama anak-anak deh. Pak, tolong lu kumpulin anak-anak, kita ketemu di Karang Taruna. Oke, Dul. Nanti gue kumpulin anak-anak. Oke, nanti habis ketemu sama anak-anak, kita ketemu lagi deh. Iya deh, Dul. Yuk. Gitu aja ya. Oke. Ayo, Dul. Yuk, yuk. Salam buat Atun ya, Dul. Makasih ya. Yuk. Pak, saya mau nanya, apa betul ini rupanya Dul? Betul, ada apa ya? Dulnya ada nggak, Pak? Ada. Duduk lu deh. Makasih, Pak. Dul, ada tamu nih. Situ siapa ya? Saya temennya Dul, Pak. Temen sekolahan apa teman kerjaan? Teman kerja, Pak. Di bagian apa? Sama kayak si Dul. Supir, Pak. Hah? Supir? Emangnya kenapa, Pak? Lo mah, ada apa? Oh, itu, Dul. Malam ini kan Pak Edi mau ke Bandung. Hah? Gue disuruh tukeran mobil sama lo. Oh. Terus, udah gitu, itu mobil sekalian aja deh besok lo masukin ke bengkel ya.
Ya gua ambil kunci dulu deh. Jadi si Dul cuma jadi supir. Iya, Pak. Ya, Mak. Oh iya. Ini kunci mobil itu. Terus mobilnya ada di depan tuh, apa perlu gue masukin dulu? Nggak usah deh, gampang deh. Oh gitu, makasih deh. Yuk. Saya kunci, Pak. Siapa, Bang? Temen kerjanya si Dul. Oh, teman kantornya. Temen kantornya. Lo tahu nggak Lela? Si Dul bukan kerja di kantor. Si Dul jadi supir. Hah? Jadi supir? Iya supir. Dul. Iya, Be. Jadi lo cuma jadi supir? Iya, Be. Cuma buat sementara. Sementara. Apa maksud lo sementara? Begini, Be. Sekarang lowongan kerja di tempat si Edi baru adanya supir, ya daripada nganggur karena bantu dia untuk sementara. Begitu ada waktunya yang pas, ditarik jadi staf. Dul, gua nggak ngerti apa yang lo omongin. Sementara kek apa kek? Yang jelas gua nggak sudi lo jadi supir. Hah? Gua malu sama orang lain. Muka gua mau taruh di mana? Kapan cuma sementara ini, Bang? Sementara, kagak pakai. Dul, daripada lo jadi supir orang, lebih baik lo bawa oplet lagi lo. Biar kata tua jelek, milik kita sendiri. Biarin aja dulu, kenapa, Bang? Kalau kita mau hidup seneng kan mesti susah dulu. Kagak pakai susah-susahan. Gua udah lama jadi orang susah. Dul, lo tahu kan Dul? Hah? Gua rela jual tanah berhektar-hektar buat sekolahan lo. Biar lo jadi orang pinter. Lo kagak ngebelangsak hidup kayak gue, kayak nyak lo, kayak nenek moyang lo. Hah? Ini lo udah jadi tukang insinyur, udah pinter, masih aja mau dibudakin orang. Kalau cuma jadi supir, ngapain lo sekolah tinggi-tinggi? Ngapain gue keluarin duit banyak-banyak? Lebih baik gue pergi haji berduanya lo. Dul, gue berani tunda pergi haji berduanya lo, sebab gue pengen lo jadi orang pinter, jadi orang gede, supaya hidup kita nggak susah. Dibodohin orang terus. Besok lo pulangin tuh mobil. Gue gak suka lo jadi supir. Duh. Sabar ya. Si Dul udah lu sisain. Udah no di belakang. Si Atun nggak makan puasa kok. Kagak. Katanya diet apa? Diit. Dikit kali. Kalau makan jangan kebanyakan ngomong. Pantangan. Orang diajakin ngomong, Bang. Ntar kalau kagak disautin katanya budak. Waalaikumsalam. Gimana, Tun? Itu dia si Dul pulang. Mau satu orang, Ayo ambilin makanannya dulu. Ya, satu juga. Cepetan. Alhamdulillah, Tun. Iya. Bangun dulu ya. Iya. Weh. Gimana hasilnya, Dul? Baik, weh. Ayo udah ditempatin. Lu diterima? Iya. Alhamdulillah. Bang, kebiasaan deh. Anak baru gua dateng, udah tanyain macem-macem. Mendingan lu mandi dulu, Dul. Ya, emang dulu ah. Dul, ini lo betul-betul diterima nih. Udah, Be, bener, Be. Masa bohong, Be. Di bagian apa sih? Bagian mesin, mana lagi? Siapa ngomel amat sih? Ya ampun, rame banget kayak di pasar ya. Ya namanya anak gue diterima kerja gue senang, pantas dong. Ah, gimana sih lo? Udah, si Dul lihat mandi dulu, makan dulu, baru tanyain macem-macem. Mandi dulu, makan dulu. Dul, lu kagak nunggu air panas dulu? Udah, mandi ya, enak pakai air dingin. Gue masih curiga nih sama si Dul nih. Curiga apa lagi? Jangan-jangan si Dul bohong lagi nih. Ntar abang lihat sendiri, kan ada surat-suratnya. Emang ada suratnya? Pasti ada dong bang. Waktu dipanggil aja ada suratnya.
Apalagi ini yang diterima kerja. Abang emang nggak pernah percaya sama orang. Emang, apalagi sama lu. Salon lu belum tutup, Tun. Belum, Be. Belum juga malam. Sana makan dulu, ntar masuk angin loh. Atun lagi diit. Diet apaan? Ayo sana makan. Biar bapak yang tungguin di salon. Makan lu, sakit aja nyusahin orang. Dul, makan dulu. Iya. Makan lo dikit amat tuh. Orang Atun mau diit, so makan sama Babe. Diet bukan berarti nggak makan sama sekali, Tun. Ntar lu bisa sakit kalau nggak makan apa-apa. Nah, orang puasa aja pakai sahur, ya kan? Tahu tuh si Atun. Kepengen kurus sih bagus. Tapinya kalau udah kurus terus sakit, gimana? Aduh, Munaro. Sakit hati rasanya. Sungguh tega engkau meninggalkan gua. Ngapain sih lo? Adu-aduan? Sakit ya? Kagak, Bang. Kalau sakit bilang terus terang, jangan diem aja. Ntar kalau sampai lo mati, babe lo salahin gue. Ya, mendingan juga mati, Bang. Kalau begini caranya mah. Aman kali, tenang jiwa saya. Hish, kalau ngomong ya sembarangan. Kalau mau mati jangan di sini. Bikin susah gue aja lo. Iya. Enak aja. Dra, lo yakin nggak kalau si Dul udah dapat kerjaan? Mana saya tahu. Emang apa sih abang bawanya curiga aja? Bukan, gua takut dia bohong lagi. Deh, sama anak begitu. Emang kapan dia bohongin abang? Dulu ngakunya kerja di kantor, nggak taunya cuma jadi supir. Lah, itu juga kerjaan, Bang. Dapat gaji daripada dia nganggur. Enak aja lo. Buat apa sekolah tinggi-tinggi kalau cuma jadi supir? Ah, bodo amat. Makannya kok udah Antun? Kenyangnya, ngantuk. Jadi kapan lo mulai kerja, Dol? Mulai tanggal 1 bulan depan, Beh. Tanggal 1. Masih lama dong. Seminggu lagi juga ada tanggal 1, Bang. Lo bener kerja di bagian mesin, Dol? Bener, Beh. Ini ada suratnya. Nih, Beh. Lalu bacain dong. Oh, insinyur Kasdullah, jurusan mesin.
Itu benar bunyinya begitu. Ya masa saya bohong sih, Be? Lagian abang, bawaannya curiga terus sih. Nih. Balik, Be. Balik. Ah. Akhirnya jadi juga, Dul. Apa yang gue cita-citain. Lu kerja di kantoran. Dan lu bakal jadi orang gede, Dul. Tapi tempat kerja ayah jauh, Be. Jauh? Di mana? Bekasi? Depok? Kerawang? Bukan, Be. Di Natuna. Natuna? Di mana itu? Tangerang ya? Bukan, Be. Di Kepulauan Natuna. Jauh dari Jakarta, di tengah laut. Dekat Kalimantan, di perbatasan Malaysia. Tapi ayah udah siap kok, Be. Yang penting kan kerja di bagian mesin. Kagak bisa. Buat apa lo cari rezeki jauh-jauh ke tengah lautan? Apa di Jakarta udah habis rezeki? Kagak bisa. Gua gak bakal izinin lo pergi ke sana. Ini kan cuma penempatan sementara aja, Be. Kagak. Pokoknya kagak. Hah? Orang dari mana-mana datang kemari ke Jakarta cari rezeki. Malah lo mau lari ke tengah lautan. Sabar, Bang. Kagak pakai sabar-sabar. Dul, gua kasih tahu sama lo. Lo kan orang Betawi, anak Betawi. Mestinya lo bangun nih kota Betawi nih. Hah? Lo jaga nih kota Betawi. Hah? Orang-orang pada mau datang ke sini. Buat sumpok nih Jakarta. Lo mau lari ke tengah lautan. Ya ini kan cuman apa? Kalau gue bilang kagak, titik. Buang tuh surat panggilan lo. Buang. Gue bilang buang. Lo mau buang? Gua sobek sekalian. Hah? Apa itu? Dul, sabar ya, Dul. Be, gentengnya pecah dua nih. Berapa? 2 biji pecah. Tun, satu genteng, Tun. Belakang sana. Lempar aja. Awas, Be. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lo Mandra, kebetulan. Lo bantuin si Dul lo. Belum genteng. Lempar, Be. Iya. Selamat pagi, Be. Selamat. Waduh, girang lo. Hah? Udah dapat untung banyak.
Kalau banyak untung, bayar dong sewa rumah. Ah, baru tanggal berapa? Tanggal berapa sekarang? Ini tanggal berapa coba? Lalu? Tanggal berapa? Tiap bulan mesti bayar, inget dong. Nyengir lo. Bercanda gua kurak lo. Ngabe pagi-pagi udah ribut aja. Halo aja, Messi Buluk aja lo belain. Ngomongin gue ya? Siapa yang gua nggak ngomong apa-apa. Gua nggak bilang buluk. Oh, kali lo bulukan. Itu. Lu udah ke bengkel? Udah. Turun lu hubungnya. Nih bang. Apaan ini? Bengkel. Masya Allah. Mampus gua. Gede amat. Emang mesin oplet udah ujur. Kalau nggak turun mesin, kata Bang Nahali bisa moncrot. Tapi duitnya dari mana dong? Bang, jual aja deh kalung aye. Lo gile. Dosa gua. Itu kan pentinggalan nyak lo. Habis mau dibayar pakai apa? Begini aja Mandra. Lo bilang si Nali. Tuh mesin pasang lagi aja gitu. Pasang lagi bagaimana sih Bang? Yang suruh bongkar siapa? Lah, kapan abang nyuruh? Ya nyuruh juga nyuruh tapi punya pikiran dong. Tanya berapa ongkosnya. Kerja begini mana bisa bayar. Saya salah mulu dah. Mana lu? Kamu no. Punya pikiran dikit ngapa gitu jadi bisa berhitung. Masih kagak pinter-pinter aja lo. Diam. Lagi ampom mana lagi susah lo kagak ngerti lagi. Aduh. Ada apaan? Sekarang gini, lu bilang menali, pasang lagi tuh mesin. Wah, saya kagak berani ngomongnya di Bang. Kenapa kagak berani? Nah, aturan dari mana? Mesin udah dibongkar, disuruh pasang lagi. Dol, lu apa nggak bisa betulin tuh mobil? Gimana mau dibetulin sih Ben? Onderdil udah kagak ada. Mobil siapa ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Woi, apa kabar weh? Baik. Ini begini. Ada yang mau beli tanah. Siapa? Orang Taiwan. Cuma dia nggak bisa bahasa Indonesia. Nah, kalau begitu bagaimana gua ngomongnya dong? Ya terserah ente dah mau ngomong apa kek. 老板，你讲可以吗？可以，真的，你要买我的朋友个题？真的。要卖多少钱？ Be, semeter berapa? Lu ngomong bener-beneran nih? Yang bener do, Be. Benar. 500 per meter. 一个平方500钱。等一下呀。 Gue telepon dulu, Be.喂呀，谁的？啊，有啊，他的地呀，一个平方500千，啊，5万等呀，呀 ，OK。我的朋友说很贵啊， Kuya, siapa yang jadi kura? Biarin Bang, kuya ya kuya, yang penting tanah kita laku. Enak aja ngomong. Lu emang yang kura. 他说什么？他说你的头发很漂亮嘛。啊，谢谢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 。一个平方5万等可以吗？ 一个平方。Om, ditawar semeter 50.000. Gue udah capek-capek ketawa lo tawar lagi. 500 per meter. Kalau enggak kagak dijual. Tanah kagak dibikin lagi. 他说一个平方500千，你要可以，你不要没有问题吗？啊，给我1、2天的时间可以吗？ Minta waktu Be 2-3 hari. 2-3 hari jadi 5 hari. Lama dong kalau gitu. Ada Be, misi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gila lu Hans, bahasa Inggris lu fasih juga. Goblok, bahasa Inggris itu bahasa glodok. Sana lu balik ke bengkel. Hans, aku mesti cari kerja. Coba
Gua nggak buru-buru jual tanah gua dulu. Hidup gua nggak belangsak begini. Duitnya habis nggak keruanan. Coba kalau gue jual sekarang, harganya meningkat. Sidul sekolahnya bisa lancar. Coba aja kayak si PI, be. Nggak nyusahin babe buat bayar sekolah. Hidup kita nggak susah seperti sekarang. Kok lu ngomong begitu, Dul? Habis saya malu, be. Babe udah habis-habisan. Saya belum kelar juga. Dul, biar babe tukang ngomel. Hah? Namanya me anak, biar kate kaki bakal kepale, kepale bakal kaki. Hah? Demi lo, babe ikhlas. Ini memang kemauan babe, Dul. Hah? Bukan kecewain lo, bukan. Kemauan babe supaya lo bisa pinter sekolahnya, hah? Bisa tinggi sekolahnya, bisa jadi orang pangkat, hah? Jangan kayak babe jadi supir atau lo ntar jadi tukang buah, hah? Tukang layangan, calok tanah. Bukan itu yang gue mau, Dul. Sekali-sekali lo jadi gubernur gitu. Dul, seandainya lo udah jadi tukang insinyur, ntar kerja lo apaan? Bagian mesin, be. Hah? Di bagian mesin? Mesin mobil? Kalau gitu sama dong sama si Nali. Emang si Nali tukang insinyur? Bukan di bengkel mobil seperti itu, be. Tapi di pabrik mobil atau di pabrik kapal. Jadi nanti lo punya pabrik kapal? Ah, enggak, be. Tapi saya kerja di bagian mesinnya. Apa gajinya gede kalau kerja begitu? Ya lumayan, be. Sholat. Hans ada? Masuk deh, duduk dulu. Saya juga lagi nungguin dia. Kemarin sore dia ke rumah. Katanya dia suruh saya datang kemari buat belajar bersama. Hans tuh emang suka gitu deh. Dia juga tadi pagi janjian sama saya mau nganterin ke museum. Sekarang ngilang nggak tahu kemana. Si Hansnya kemana? Pembantunya bilang dia tuh pagi-pagi sekali udah terima telepon. Udah gitu buru-buru pergi nggak tahu kemana. Oh, kalau gitu saya pulang aja deh. Nanti sore saya datang lagi. Kalau kamu nggak keberatan, mau nggak nemenin saya ke museum sebentar? Mau tuh ya. Habis saya males pergi sendirian. Ya? Yuk. Gitu dong. Kamu yang bawa ya?
kalau si Dul tanya, gue mesti jawab apa kan? Jangan bilang saya kemari, Be. Bang, si Dul kan tahu kita kagak punya duit. Makanya, tahu-tahu gue punya duit. Gue mesti jawab apa dong? Bilang aja dari mana, kek, Be. Asal yang penting kan jangan bilang dari saya. Lu ngajarin gue bohong lagi. Ngebohong begitu sih kagak apa-apa deh, Bang. Yang namanya bohong, tetap aja bohong, dosa. Biar saya nanggung deh dosanya. Bisa tanggung-tanggungan begitu. Lu kira asuransi? Kapan gue mesti bayar, Han? Ini bukan pinjaman, nggak usah dibayar. Wah, lo gile. Ini kan bukan sedikit duit. Lo ngerampok dari mana? Biar kecil-kecilan, Be. Saya kan punya usaha sendiri. Selama ini si Dul bantu saya. Biar sekarang giliran saya buat bantu dia. Waduh, gue jadi nggak enak nih, nggak Udah, Be, nggak apa-apa, Be. Alah, jangan deh. Udah, Be, simpan, Be. Cuek, Be, udah, Be. Wah, gimana ya? Nggak apa-apa, Be. Ujian kamu udah? Bulan depan. Terus, skripsinya gimana? Udah. Tinggal praktek dong. Mau lanjutin kemana? Belum tahu. Nulisin sekolah apa kerja? Belum tahu. Bisa ujian atau enggak aja saya juga belum tahu. Loh, kenapa? Enggak apa-apa. Kamu kok diem aja sih? Boleh aku tanya? Tanya apa? Kamu kuliah di mana? Emang kenapa sih? Ya, enggak. Di itu Fakultas Ekonomi. Ngapain ke museum? Ya iseng aja. Emangnya kenapa sih? Curiga kamu? Enggak, mau tahu aja. Udah deh, kita makan aja yuk. Enak, Dul. Enak. Saya belum pernah loh makan masakan Betawi. Kapan-kapan boleh ya di rumah kamu? Kamu mana suka masakan kampung? Siapa bilang? Coba aja kamu buktiin nanti sendiri. Asal kamu kasih izin. Aku nggak punya banyak makan. Kamu mau makan di mana? Aku kan suka camping, Dul. Jadi biasa makan di mana aja. Nggak mampir dulu. Dan kali aja deh dulu, udah sore. Salamnya buat semua. Kamu besok kuliah? Belum tahu. Jawaban kamu selalu banyak kan belum taunya. Makasih ya. Iya, Dul.
Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Lakal hamdu ya maulana ya ma'bud. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa sallim radhiyallahu tabarakallahu wa ta'ala kepada sayyidina Muhammad ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya ma'bud wa yukarim. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi. Maafin Atun, Be. Atun yang salah, Be. Ampun, Be. Udah deh, Tun, udah. Ikhlasin Babe ya, Tun, ya. Atun yang salah, Be. Harusnya Atun gak pindah ke belakang. Udah deh, Tun. Ampun, Be. Sudah, Tun, jangan nangis. Babe kan nggak seneng lihat Atun nangis. Nanti Babe nggak bisa tenang. Sudah. Atun yang salah, Bang. Iya. Kalau Atun nggak berantem sama Bang Aneh, nggak pindah ke belakang. Babe nggak kelimpitan, pindah ke depan. Iya. Tapi Andri kan sudah dapat ganjaran. Itu tandanya Babe sayang sama Atun, nggak mau celaka. Atun nyesel banget. Iya, sudah. Ya udah, lagi sedih-sedih juga masih mepet aja. Yang udah kagak ada jangan tangisin, Tun. Supaya dia terang jalannya di sono. Kita bantu doa aja supaya dia lurus jalan di alam sono. Ya, ayo pulang. Ayo jalan. Ayo Madra, pulang Madra. Ayo. Udah. Bang, maafin saya, Bang. Saya yang banyak salah sama abang, sering ribut sama abang, sering ngatain abang. Maafin saya, Bang. Saya banyak salah dosa sama abang. Tuh, ntar kuburan Baba lu nggak kena gusur ini. Nangis mulu. Nih, duluan yuk. Ya. Naik lu. Kalau kan mat nangis mulu. Coba. Ya, duluan ya, Nap. Ya, belum muat ya. Kenapa? Ya.
di surga ikut berduka cita. Makasih. Berduka cita, Dul. Ma, saya ke rumah dulu ya. Ya, hati-hati di jalan ya. Salam pada Ibu. Maaf kami tidak bisa ke rumah. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu. Pulang yuk. Kesian ibu sendirian. Terima kasih atas bantuannya. Kurang lebihnya sebentar. Sabar, Tun. Jangan nangis. Balik dulu ya. Ya, makasih ya. Pulangnya sih. Selamat ya. Ada permisi dulu. Assalamualaikum. Ya, makasih. Ya, makasih Pak. Sabar kok. Ya, iya. Makasih ya. Ya. Mandra, bangku orang pulang-pulangin tuh. Ntar dulu ngapa, saya masih capek banget. Ntar dulu. Kalau ketelatan, denda lagi. Lu mah pakai lagi. Buat kepret lu. Ya Lela, emang udah takdir. Lu mesti ikhlasin. Iya, Po. Emang takdir Bang Sabeni udah begitu. Nah, kita-kita yang ditinggal kudu ikhlas deh, Po. Nah, benar. Mati, hidup, jodoh, semua itu takdir. Nah, siapa sangka gua kawin sama bapak lu. Kan lu tahu bapak lu kayak begituan sama gua. Memang udah takdir, tapi gua terima apa adanya, Lela. Apa lu ngomongin gua? Ini nih orang sampai ngomongnya salah pengertian aja. Adik, Udah siang nih. Ayo pulang dulu ya, Po. Oh iya. Oh, terima kasih ya. Waalaikumsalam. Mari, Kong. ya kirim salam laki lu ya. Bagaimana ya? Udah hilang pusingnya kepala lu? Udah deh. Udah nggak gitu pusing lagi. Lu mesti banyak istirahat. Biar kepala lu pusingnya hilang. Udah dia, keluar sono. Nyempit-nyempitin aja. Udah sumek banget tuh. Lihat tuh. Lela, kepalanya udah keringetan. Mencekin. Keluar sono. Duduk kopi kayak ngapain kek? Nggak ngejitin lu gua. Bukan bantu di dapur, malah duduk sini. Malah duduknya pakai angkat kaki lagi. Lela, lu nyari nggak usah masak ya? Iya istirahat. Hah? Astaga. Tahun lagi susah nyetel TV. Martin. Jangan. Duduk kopi. Tapi nangisnya itu mbok ya sudah. Kalau belok. Hei, berani bilangnya lu masuk kamar kelawan. Keluar. Aku pulang dulu ya, Tun. Keluar. Kamu jangan. Itu gue punya urusan. Nih. Ya. Jangan nangis lu. Hei, lu apain bini gua? Keluar. Cemburu ini lihat nih basah. Panas gini kok malah meteleng. Nah. Kok kopi gua tumpahin? Tuh, Mas Karel yang nabrak, Bang. Makanya kalau jalan lihat-lihat dulu, tahu ada orang tabrak.
Yang nabrak bukannya saya, Bang, Mas Karyo. Alasan aja lo kayak anak lo. Bikin kopi cepetan. Abang kejam amat sih sama ayah, Bang. Siapa yang kejam? Gue lagi sedih. Orang lagi sedih bilang kejam. Bikin kopi lagi cepetan lah. Kita bersihin dulu nih, kopi tumpah. Gue mau tiduran, ngantuk, capek. Nah. Hei, Manda! Tiduran! Lu mulai-mulain bangku, no! Hai, tunggu dulu! Ya, Gary, bangun! Kerjaan! Tidur aja juga. Kerjaan! Ini bantal bawa mana? Hei, bantal! Ya, Allah deh. Mau makan tuh. Rasain lu.